Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami beribadah kepadamu bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Kami membuka hati dan kehidupan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Layakkan dan sucikan kami Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kebenaran firman-Mu dinyatakan, kami dapat mengerti dan memahaminya, dan kami dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. 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 Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, namanya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Perjanjian Lama, dari kitab Yosua pasal 3 ayat 1 sampai dengan 17. Yosua 3 ayat 1 sampai dengan 17 yang menyatakan, menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkut tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi,
berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya di dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut Asia, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa pimpinan Tuhan memang sangat mengherankan. Bacaan firman Tuhan hari ini menceritakan perjalanan umat Israel menyeberangi sungai Yordan menuju tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Harus dipahami bahwa tanah Kanaan yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel bukanlah tanah yang kosong, melainkan tanah yang berpenghuni, sehingga mereka harus merebutnya dari bangsa-bangsa yang tinggal di sana. Oleh karena itu, usaha merebut tanah Kanaan bisa dikatakan sebagai perang suci. Pada waktu itu, Musa pemimpin mereka sudah mati, sehingga kepemimpinan digantikan oleh Yosua. Untuk memasuki tanah Kanaan, ada hal penting yang harus selalu diingat dan dilakukan oleh bangsa Israel. Pertama adalah kepemimpinan tabut perjanjian bagi mereka, bahwa umat akan dipimpin untuk menyeberangi sungai Yordan oleh tabut perjanjian yang diusung imam-imam dari suku Lewi. Tabut perjanjian bagi umat Israel, Bapak Ibu saudara yang terkasih, mempunyai arti yang sangat penting, yaitu sebagai lambang lahiriah kehadiran Allah di tengah-tengah mereka, dan sebagai wadah bagi kedua loh batu yang berisi 10 firman. Dengan demikian bahwa Allah sendiri dan firman-Nya yang harus menjadi pemimpin mereka. Karena dalam pimpinan Allah, mereka akan berjalan di jalan yang belum pernah mereka injak, dan mereka akan menempuh jalan yang benar, sehingga perjalanan mereka berhasil. Juga dengan tabut perjanjian berjalan di depan mereka, itu merupakan tanda bahwa Allah berjalan di depan mereka dan memimpin mereka menghadapi musuh-musuhnya. Oleh karena itu Yosua mengatakan dalam ayat 10, lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya
orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus itu dari depan kamu. Tapi dalam ayat 4 dikatakan harus ada jarak antara umat dan tabut perjanjian itu kira-kira 2000 hasta. Artinya ketika umat berjalan, umat tidak boleh terlalu dekat dengan tabut perjanjian tersebut. Hal ini bukan menunjuk pada keterpisahan umat dengan Allah, melainkan selain tabut perjanjian itu kudus, bahwa mereka juga harus berdiri dan berjalan di depan tabut perjanjian tersebut, supaya mereka dapat menyaksikan betapa hebat, betapa mengherankan, dan betapa nyata Allah memimpin mereka. Oleh karena itu, perintah untuk menyucikan diri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti dikatakan dalam ayat 5, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Nah, perintah ini menjadi keharusan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel karena Allah akan bekerja secara menakjubkan di antara umatnya untuk memberikan bukti kehadiran Allah yang menyertai Yosua dan umat Israel, seperti juga yang dilakukan Allah terhadap kepemimpinan Musa yang juga penuh dengan keajaiban-keajaiban Allah. Karena dengan kekudusan, umat akan berkenan di hadapan Allah, agar umat dapat mengalami dan merasakan adanya kuasa Allah yang hendak dinyatakan bagi mereka. Dan itu terjadi ketika para imam yang mengangkat tabut perjanjian berjalan di depan dan menapakkan kaki mereka di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu menjadi kering, dan umat Israel dapat berjalan menyeberangi sungai Yordan dengan selamat, seperti disaksikan dalam ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan tidak jauh berbeda dengan perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Seringkali dalam perjalanan hidup kita, itu banyak tantangan dan masalah. Bahkan tidak jarang kita menemui jalan buntu, seperti bangsa Israel yang berhadapan dengan sungai Yordan. Sehingga seringkali kita pun ragu untuk melangkah. Ketika dalam perjalanan hidup ada banyak tantangan dan masalah, sering kita mengalami kegagalan dan sebagainya. Yang terjadi, kita sering mempertanyakan keberadaan dan tindakan Allah. Sering kita bertanya, mengapa Tuhan ini terjadi terhadap saya? Mengapa Tuhan tidak menolong? Mengapa Tuhan membiarkan saja saya mengalami masalah ini dan seolah-olah Tuhan diam? Mengapa Tuhan tidak campur tangan? Mengapa Tuhan tidak mengasihi? Dan sebagainya, dan sebagainya. Tanpa kita sadar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mempersalahkan Tuhan. Nah, bercermin dari umat Israel dan Yosua dalam bacaan firman Tuhan hari ini, mereka berhasil menyeberangi sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan dengan segala tantangan dan hambatan. Mereka berhasil, kuncinya adalah mereka menjaga kekudusan hidup dan mengikut tabut perjanjian yang berisi firman Tuhan. Artinya menjadikan firman Tuhan itu sebagai pimpinan atau petunjuk dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita pun ketika menghadapi tantangan, pergumulan, dan masalah, jangan mempersalahkan Tuhan. Jangan menunjuk pada Tuhan. Tapi lihatlah pada diri kita sendiri. Apakah kita sudah benar di hadapan Tuhan?
Apakah kita sudah menjaga kekudusan hidup sebagai orang percaya? Apakah kita sudah berpegang dan mengikuti firman-Nya dalam hidup ini? Perenungan seperti ini akan sangat berguna bagi kehidupan kita daripada kita menyalahkan Tuhan. Karena dengan perenungan seperti demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akan membuat kita lebih tumbuh dalam iman, dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, akan memampukan kita semakin bijak dan semakin bergantung kepada Tuhan. Dan memang demikian yang Tuhan kehendaki. Tapi kalau kita hanya menunjuk pada Tuhan, menyalahkan Tuhan, ya, mengapa Tuhan, dan seterusnya, malah yang ada atau yang terjadi, kita akan selalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, belajar dari Yosua dan umat Israel, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kita pun harus menjaga kekudusan hidup sebagai orang percaya. Memang kita sebagai manusia tidak dapat kudus dari diri kita sendiri, karena pada dasarnya kita adalah berdosa dan rapuh. Hanya karena Tuhan Yesus Kristus, kita dikuduskan dan dibenarkan. Dan Tuhan menuntut kekudusan dari hidup kita. Oleh karena itu, pimpinan Tuhan melalui firman-Nya sangat kita butuhkan. Persekutuan hidup dengan Tuhan harus terus kita pupuk. Oleh kuasa dan dengan Roh Kudus dan firman Tuhan, itu akan memimpin kita pada kebenaran Allah. Akan memampukan kita meninggalkan segala yang jahat, yang cemar, dan tidak berkenan kepada Allah. Karena hanya dengan kekudusan, kita berkenan di hadapan Allah. Karena dengan kekudusan, kita dimampukan merasakan, bahkan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, belajar dari Yosua dan umat Israel dalam bacaan firman Tuhan ini, bahwa mereka berhasil karena ketaatan mereka berjalan dalam pimpinan atau dalam petunjuk dan kehendak Allah. Demikian juga kita, bahwa kunci keberhasilan orang percaya adalah ketaatan pada firman Tuhan, pada kehendak dan pimpinan Tuhan. Memang tidak mudah atau tidak gampang kita menyerahkan kehidupan kita dalam pimpinan atau kehendak Tuhan. Karena harus disadari bahwa pimpinan dan tuntunan Tuhan tidak selamanya pada jalan yang lurus atau jalan yang mudah. Tapi seringkali juga Tuhan menempatkan umat-Nya itu pada jalan yang sulit. Mungkin harus berputar. Bahkan juga Tuhan seringkali menempatkan kita pada jalan yang seolah-olah buntu. Tapi kita harus percaya bahwa jalan Tuhan adalah jalan terbaik bagi kita. Sekalipun Tuhan menempatkan kita pada jalan yang tidak mudah. Yakinlah bahwa kuasa Tuhan akan bekerja bagi hidup kita. Ketika kuasa Tuhan bekerja, apapun menjadi mungkin. Apapun tidak ada yang mustahil. Seperti bangsa Israel, atas perkenan dan kehendak Tuhan, mereka harus jalan berputar. Mereka seolah-olah menemukan jalan buntu, karena di depan mereka sungai Yordan yang airnya sangat deras. Tapi Tuhan punya maksud lewat semuanya itu. Tuhan hendak menyatakan kuasa-Nya yang dahsyat bagi umat-Nya, agar umat-Nya semakin yakin, semakin percaya akan penyertaan Tuhan, dan semakin bertumbuh dalam kedewasaan iman. Sehingga ketika menghadapi masalah, kesulitan, atau tantangan dalam hidup ini, kita tidak mudah frustasi dan stres, tapi kita tetap tegar dan kuat, karena yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja, Tuhan akan turun tangan untuk menolong. Asal kembali lagi, kita harus hidup benar sesuai firman-Nya.
dan menjaga kekudusan hidup. Orang yang hidup benar sesuai firman-Nya dan menjaga kekudusan hidup bukan berarti tidak akan menemukan masalah dalam hidupnya. Tapi ibaratnya, sekalipun dunia ini bergoncang dengan berbagai masalah, dia tidak akan ikut bergoncang. Sekalipun dia jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak dan dipermalukan, karena tangan Tuhan menopang dan menolongnya. Tapi seringkali yang terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah dan tantangan berat dalam hidup ini, kita mencari jalan pintas. Kita mencari jalan dan pimpinan diri sendiri, tidak mencari pimpinan dan kehendak Tuhan. Mungkin jalan itu jalan yang mudah, jalan yang tercepat, tapi pasti bukan jalan yang terbaik, yang justru berujung pada masalah yang lebih besar lagi. Dan seringkali pada saat-saat seperti itu, kita juga tidak menyadari kehadiran Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memang salib yang terberat bagi kita orang percaya adalah ketika kehendak atau keinginan atau harapan diri kita tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah. Banyak orang Kristen yang gagal menghadapi hal ini. Tapi kita belajar dari Yosua dan umat Israel dalam bacaan firman Tuhan ini, meski sulit dan tidak mudah, tapi ketika mereka memilih berjalan dalam pimpinan Allah dan firman-Nya, mereka berhasil menghadapi segala tantangan dan hambatan. Bahkan mereka mengalami kuasa Tuhan yang spektakuler dan ajaib. Nah, tidak menutup kemungkinan juga bagi kita orang percaya saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahwa kuasa Tuhan yang luar biasa juga akan kita rasakan, bahkan kita alami ketika kita mencari pimpinan Tuhan dan firman-Nya. Kuasa Tuhan yang besar itu sudah nyata dan terbukti bagi kita melalui kuasa Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita, orang percaya. Nah, yang menjadi pertanyaan kita saat ini, apakah kita masih ragu dan tidak percaya akan tuntunan dan penyertaan Tuhan? Seperti saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita berhadapan dengan pergumulan pandemi COVID-19, tidak satu pun yang bisa lepas dari semuanya ini. Dan jika kita masih diberikan kesehatan dan hidup, semuanya itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kita pun juga diminta untuk melakukan hal-hal yang baik dan positif untuk menjaga imun dan kesehatan kita, dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada secara bertanggung jawab. Dan terlebih untuk terus membangun persekutuan hidup yang dekat dengan Tuhan. Ini juga merupakan cara meningkatkan imun dan iman kita. Oleh karena itu, biarlah dalam kehidupan kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam menghadapi masalah dan pergumulan dalam hidup kita, terlebih pergumulan pandemi ini, kita tetap mencari pimpinan dan tuntunan Tuhan melalui firman-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan tinggalkan persekutuan hidup dengan Tuhan. Jangan malas untuk membaca dan mendengar firman Tuhan. Dan biarlah kita selalu bertekun berdoa. Maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan memampukan dan menolong kita dalam menghadapi dan melewati segala tantangan, pergumulan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua dengan firman-Nya. Amin. Mari kita bersaat teduh.